konflik yang ada di Afghanistan itu adalah konflik negara mereka. Yang kita takutkan adalah resiliensi ideologisnya. Kemenangan Taliban itulah kemenangan kelompok Taliban, bukan kemenangan Islam. Memunculkan sistem yang baru, mengancam demokrasi. Sangat setuju bahwa kewaspadaan dari pihak kita sebagai bangsa Indonesia itu perlu juga melihat bahwa berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan memunculkan satu sistem pemerintahan yang baru. Jadi nomokrasi itu meletakkan sistem pemerintahan pada hukum, dan untuk kasus di Afghanistan hukum yang dipakai itu adalah mereka merujuk kepada hukum agama sesuai dengan mazhab yang mereka anut gitu ya, Hanafi. Tentu kalau diimportasi langsung, diduplikasi langsung di Indonesia gitu, nilai-nilainya, budayanya maupun ininya tidak 100% kemudian bisa dikatakan bisa diterima karena mazhabnya kan berbeda gitu Pak ya. Nilai-nilai budaya juga berbeda. Implikasinya dari pengungsi yang kemudian keluar dari Afghanistan ke beberapa negara. Indonesia ini menempati 5 besar dari negara tujuan dari pengungsi asal Afghanistan. Kita ada di posisi keempat. Kita per Juni 2021 kita itu nampung sekitar 7.490 orang, hampir 7.500 orang pengungsi seluruh Indonesia. Pakistan nomor 1, mereka nampung sekitar 1.400.000 sekian gitu ya. Lalu Iran itu, dan negara tetangga kita Malaysia itu ada di posisi 5. Apa implikasinya? Bahwa pengungsi yang datang ke negara Indonesia ini bukan negara tujuan akhir. Mereka mencari suaka itu ada Australia. Kita negara transit. Tapi gimana kalau Australia tidak memberikan akses untuk mereka bisa diterima di sana? Akhirnya menggantung di sini. Bukan 1-2 orang, bukan cuma sendirian, tapi bersama keluarga. Nah, ini menimbulkan permasalahan. Di situ kan ada gimana keindonesiaan kita gitu ya. Jadi secara politik pemerintah Indonesia itu mengambil sikap bebas aktif, proaktif, dan baru seminggu yang lalu Kementerian Luar Negeri kita membentuk kolaborasi dengan 5 negara lain, dari Kementerian Luar Negeri 5 negara lain, ada Meksiko, Korea, Turki, dan satu lagi Australia. Mereka menyoroti tentang critical momentum yang akan hadir di Afghanistan, terutama dari sisi kemanusiaan. Nah, dari 5 kementerian ini mendorong agar seluruh negara-negara yang ada di dunia ini memperhatikan sisi kemanusiaan agar rakyat Afghanistan itu tetap mendapatkan hak-hak yang selayaknya mereka dapatkan sebagai warga negara. Untuk kasus pengungsi yang ada di Indonesia itu juga menjadi permasalahan sendiri, karena
pemerintah atau negara tidak dapat menyediakan anggaran khusus untuk mereka, tidak bisa menerima mereka sebagai masuk ke sini karena kita belum meratifikasi undang-undang tentang pengungsi gitu ya. Tapi keberadaan mereka di Indonesia itu dijamin oleh dua lembaga, salah satunya UNHCR. Jadi pemerintah kita juga memperbolehkan mereka tinggal di sini hanya sebagai kelompok sosial. Tentu ini harus dihitung juga apakah nanti akan punya dampak friksi dengan masyarakat dan lain gitu. Misalnya mereka tidak boleh bekerja kan di sini. Tapi gimana kalau nggak bekerja, nggak dapat uang, itu nanti kan timbul permasalahan. Nah, perlu dilihat juga apakah dengan Taliban naik yang kedua ini, gelombang pengungsinya akan eksodus banyak. Apapun, kalau dari kacamata saya, konflik yang ada di Afghanistan itu adalah konflik negara mereka di dalam. Jadi yang bisa menyelesaikan, mencari solusinya itu adalah mereka. Yang kita khawatirkan adalah bukan direct impact dari apa yang terjadi dari kebangkitan Taliban. Yang kita takutkan adalah resiliensi ideologisnya. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita. Dan ketika Taliban itu menguasai Kabul dan menguasai seluruh negara, ada dua organisasi yang berafiliasi dengan kelompok radikal di sini yang menyatakan bahwa itu adalah kebangkitan Islam. Saat itu adalah Jamaah Ansarus Sunnah dan Jamaah Ansarul Khilafah. Ansarul Khilafah ini yang dua ini yang membuat pernyataan secara tertulis, secara resmi bahwa kebangkitan Taliban, penguasaan Taliban atas Afghanistan ini harus diapresiasi sebagai prime mover kebangkitan khilafah di seluruh dunia. Ini akan menjadi toliah, dia bilang begitu di pernyataannya itu. Banyak sekali produk-produk Afghanistan ini yang masih menggeliat di banyak negara. Ada yang namanya Al-Shabaab di Somalia dan di negara-negara tanduk Afrika, sampai ke utara, ke Eritrea, sampai ke pinggiran sungai Swahili di Kenya. Mereka berkuasa dengan gerakan-gerakan brutalitas yang mereka lakukan sampai hari ini. Kemudian ada Boko Haram. Mereka semua ini adalah produk Afghanistan. Ada Abu Sayyaf, ada JI di sini. Di Indonesia, teroris yang ditangkap itu buku-bukunya sama dengan buku-bukunya dari kelompok-kelompok Taliban. Sama persis. Satu buku yang kemudian menjadi pegangan utama dari kelompok-kelompok ini yang ditulis oleh dengan nama samaran Abu Bakar Naji. Namanya Idarat At-Tawahhush, manajemen kebiadaban. Ini juga ditemukan di Indonesia di semua organisasi teror, mulai dari JAD, JI, JAK, JAS, JAT, MIT, MIB, semua punya buku ini. Setelah diterjemahkan ternyata sama persis dengan buku pedoman JI, namanya PUBG, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah. Ada istilah-istilah orang Afgan yang sebenarnya dari dulu mereka sudah pakai, ya, istilah-istilah Islam, ya, termasuk perang. Kita sebut perang, mereka sebut jihad. Mau yang sholat tidak sholat, ya, mereka perang, ya saya berjihad, begitu. Mau pakai jimat tidak pakai jimat, ya jihad juga, mereka jihad, ya, karena istilah mereka berperang berjihad. Mau dia Syiah kah, mau dia nasionalis kah, mau dia gerakan Islam kah, ya, itu juga pakai istilahnya sama, jihad. Pemerintah Afgan sendiri pun pasukannya, ya, saya pernah ikut pertempuran di sana, kemudian dapat menguasai satu pos tentara ini, ya, di pos tentara. Di pos tentara itu tulisan tentaranya apa? Jihad. Tentara itu tulis, tentara pakai Afghanistan, ya, yang di bawah Rusia itu menulis kami sedang berjihad. Jadi bahasa mereka jihad, ya. Jadi bukan karena jihad lah, begitu. Tapi memang karena pasukan itu, kelompok itu yang sudah berhasil.
hanya mereka mengatas nama jihad. Mereka memang sudah terbiasa dengan istilah tersebut, begitu. Ya, dan mereka sudah terbiasa dengan kata Allahu Akbar, ya kemenangan. Itu sudah bahasa-bahasa mereka. Kita di sini saja yang boleh ikut-ikutan, begitu kan? Nah, jadi ini perlu kita bedakan. Jadi menurut saya, ya, bahwa kemenangan Taliban itulah kemenangan kelompok Taliban, bukan kemenangan Islam. Ya, dia Taliban tidak mewakili umat Islam seluruhnya, begitu. Ya, maka itu bukan berarti kemenangan umat Islam. Ya, sehingga patut kita juga ikut beruforia, ya Bang. Ya, begitu. Tentunya dengan kemenangan Taliban di Afghanistan ini, para RFF ini atau Returning Foreign Fighters ini dan keluarganya tentu seolah membuat sel tidur yang siap bereaksi di Indonesia. Nah, saya pikir di sinilah kemudian peran dari pemerintah kita untuk menyasar kelompok RFF jadi relevan. Karena kalau kita mengidentifikasi sel tidur yang itu terinspirasi jihad atau bahkan Islam yang ada di luar negeri, mereka bisa cepat sekali bergerak dan menyasar kemana-mana. Nah, inilah yang menurut saya menjadi poin kunci ya, bagaimana kita merumuskan deradikalisasi ini. Karena yang selama kita lihat, deradikalisasi yang itu menyasar ke kelompok masyarakat itu cenderung dengan pendekatan koersi, pendekatan represif, sehingga itu yang membuat kekerasan atas nama agama itu seringkali tidak pernah berhenti, tolak jadi semacam lingkaran setan. Nah, saya pikir deradikalisasi ini juga penting dengan menekankan dengan pendekatan inklusif, karena yang dari hasil riset kami di BIN itu menunjukkan kalau tren menguatkan radikalisme atau tren ekstremisme itu karena salah satunya adalah pertimbangan sumber sosial ekonomi, sehingga kemudian mereka kembali ke agama sebagai sumber inspirasi dan pencerahan, sehingga mereka bertindak seolah-olah bahwa Tuhan itu akan memulihkan mereka bersama-sama. Nah, tapi ya, memunculkan sistem yang baru ya. Dan bisa jadi sistem baru ini kemudian akan diperhatikan oleh dunia, dia akan melirik sistem itu. Nah, kalau sistem itu kemudian diadopsi oleh banyak negara, itu mengancam demokrasi. Rela nggak kita demokrasi ini hilang nanti? Suatu saat digantikan dengan sistem nomokrasi.